Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah Fikih Munakahat dan Mewaris, Bapak Dr. Ayatullah, dan yang saya hormati juga, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya dan kami dari kelompok 3 mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris, Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Insya Allah kami kelompok 3 yakni akan membahas dan menjelaskan tentang permasalahan dan pembahasan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Kami terdiri 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, yakni Doni Firmansyah, dan juga rekan saya yang bernama Nadia Nur Arafah. Yang ketiga yaitu yang bernama Ayuningsih Wulandari. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menjelaskan yakni pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri dan kedudukan dalam rumah tangga, kedudukan harta dalam rumah tangga. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja hak dan kewajiban suami istri, maka kita ketahui dulu apa saja pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan dan dalam Al-Quran. Dalam konteks Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh undang-undang dalam nomor 1 1974 tentang perkawinan dan aturan pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian, maka segala konsekuensi hukum yang terjadi akibat perkawinan atau hubungan suami istri, baik itu yang menyangkut soal hak dan kewajiban, berlaku efektif setelah dipenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam perundangan-undangan tersebut. Dan juga sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sarana agama untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjerumus dalam perzinahan yang di dalam Al-Quran, yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu perbuatan keji dan jauhilah. Dalam proses pelegalan hubungan badania perkawinan yang sah, inilah kemudian muncul hak dan kewajiban bagi seorang perempuan atau istri yang dirumuskan dalam bagan sederhana sebagaimana berikut yang akan dijelaskan oleh rekan kami yakni Ayuningsih Wulandari. Silakan. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri yang akan dijelaskan oleh saya, Ayuningsih Wulandari. Dalam proses pelegalan perkawinan yang sah, kemudian muncul hak dan kewajiban bagi seorang istri. Berikut ini saya akan menyebutkan hak istri atas suami. Yang pertama, hak istri atas suami adalah mendapatkan mahar. Yang kedua, hak mendapatkan nafkah. Yang ketiga, hak mendapatkan perlakuan yang ma'ruf dari suami. Yang keempat, hak dijaga nama baiknya dari suami. Lalu kewajibannya. 1. Taat dan patuh kepada suami. 2. Mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. 3. Menghormati keluarga suami. Lalu, hak suami atas istrinya yaitu 1. Kepatuhan, yaitu seorang istri wajib mentaati suaminya, baik perkara rahasia maupun yang terang atau yang jelas. Dengan taat kepada suami akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Yang kedua, menjaga diri. Seorang istri wajib menjaga diri, harta, dan keluarganya saat suami sedang tidak ada berada di rumah. Misalnya, menerima tamu laki-laki lain dalam kondisi sendirian di rumah, karena itu akan menimbulkan sebuah fitnah dan prasangka yang tidak baik. Selanjutnya, hak bersama yang akan dilanjutkan oleh saya, Nadia Nur Arafah. Hak bersama terbagi menjadi 3. Hak bersama yang pertama yaitu menikmati hubungan seksual. Hubungan seksual yang terjadi antara suami istri adalah merupakan hubungan timbal balik yang harus dilakukan bersama-sama dengan penuh perasaan dan kerelaan atas dasar kasih sayang yang tulus. Salah satu pihak tidak bisa melaksanakan kehendaknya atas yang lain karena hubungan seksual tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh satu pihak saja. Yang kedua, menasabkan anak keturunan pada suami yang sah, baik dalam kondisi masih hubungan suami istri atau
setelah perceraian. Nasab anak akibat hubungan perkawinan yang sah tetap melekat pada suami sebagai ayah yang sah. Dan yang ketiga, hak mendapatkan warisan, yaitu bahwa suami ataupun istri berhak mendapatkan warisan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia. Baik suami ataupun istri akan mendapatkan hak warisan tanpa penghalang. Selanjutnya yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Sebelum berbicara masalah harta bersama dalam perkawinan, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang konsep harta dalam rumah tangga Islam. Bahwa harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 5, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harta benda dalam perkawinan, yaitu yang pertama, harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan. Dan harta bersama, yaitu yang pertama, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Yang kedua, hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri. Dan yang ketiga, harta yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian warisan apabila ditentukan demikian. Berikut kesimpulan terkait dari bagaimana hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam Al-Quran yang telah memberi petunjuk hudan kepada mereka pasangan suami istri tentang bagaimana sepatutnya membangun dan membina rumah tangga agar bisa menghidupkan suasana sakinah mawaddah warahmah. Tentu dalam pelaksanaannya adalah dengan mengerjakan kebaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari suami istri. Hak dan kewajiban suami istri bisa terbangun dengan harmonis dan berkelanjutan apabila kedua pasangan saling mendoakan, menghargai perbedaan pendapat, menghormati keputusan masing-masing dengan kepala dingin, dan saling mengerti satu sama lain. Keluarga yang baik adalah keluarga yang terbangun atas dasar kebersamaan dalam cinta kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.